Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gede Nyoman Indra Dinar Magata dengan NIM 22055315152. Di sini saya akan mempresentasikan bahan keramik. Nah, di sini isinya agenda dari presentasi saya ada pendahuluan, struktur silikat, refraktori, kaca, lapisan keramik, dan semen dan beton. Pengambilan materi ini saya ambil dari buku Science of Engineering Materials. Pendahuluan, keramik dapat didefinisikan sebagai bahan anorganik non-logam yang dibuat atau digunakan pada suhu tinggi. Karakteristik utama keramik yaitu kekerasan, kerapuhan, dan kekuatan titik melting tinggi, panas, dan konduktivitas listrik yang buruk, dan ketahanan yang baik terhadap serangan oleh sebagian besar bahan kimia, terutama oleh oksigen, adalah konsekuensi dari komposisi kimianya dan jenis ikatannya. Struktur silikat. Silikat sejauh ini adalah yang paling penting dari senyawa silikon, dan pada mereka didasarkan pada keseluruhan industri kaca, keramik, dan semen. Berikut ini disajikan survei singkat tentang mineral silikat. Melampaui silikat struktural yang lebih penting. Kapan ditinjau dari sudut pandang kimia saja, silikat alami muncul sebagai kompleks yang luar biasa kompleks rangkaian bahan sehingga sistematisasi berbasis silikat pada analisis komposisi tidak mungkin, dan cara logisis eliciting mereka adalah satu berdasarkan struktur. Refraktori adalah bahan konstruksi non-metalik yang mampu menahan suhu tinggi tanpa deformasi yang cukup besar pada kondisi surface. Properti ini disebut refraktori dan umumnya diukur dengan titik leleh atau pelembutan material. Metode umum untuk menentukan titik fusi adalah dengan membandingkan karakteristik lentur dari kerucut kecil material dengan rangkaian kerucut biometrik standar saat semuanya dipanaskan dalam tungku yang sama. Kaca. Struktur kaca. Kaca telah didefinisikan dalam beberapa cara, tapi dua ciri yang umum disebutkan adalah gelas terbentuk dari cairan super dingin yang sangat kental, dan yang kedua ada gelas pembentuk cairan memiliki jaringan struktural dengan jarak dekat. Kacamata pada dasarnya adalah padatan amorf yang memiliki dua karakteristik struktural, yaitu satu, tatanan jarak pendek atau first neighbor, dan yang kedua kerangka kontinu dari ikatan primer yang kuat. Formasi kaca dioksides telah ditunjukkan oleh Zakharisen bahwa untuk kondisi di atas, untuk menahan pembentukan gelas oksida, 4 aturan sederhana harus dipatuhi mengingat oksida AXOY. Peraturan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Atom oksigen harus dikoordinasikan dengan titik lebih dari 2 atom A. Aturan ini menjabarkan oksida yang mengembangkan struktur jaringan. Yang kedua, jumlah koordinasi A, yaitu jumlah atom oksigen di sekitar masing-masing atom A harus small, 4 atau less. Aturan ini menguraikan oksida tersebut dengan ikatan yang lebih kuat. Yang ketiga, polihendra dari kelompok atom oksigen di sekitar atom A berbagai sudut pada dan bukan tepi atau wajah. Sifat umum kaca. Karakteristik kaca yang tidak biasa yaitu stabilitas kimianya, transparansi, kekerasan, dan kerapuhan yang melekat, dan konduktivitas yang buruk untuk dilakukan, dan listrik adalah konsekuensi dari komposisinya. Adanya ikatan kovalen yang kuat antara atom dan kurangnya struktur kristal. Dasar untuk transparansi kaca adalah kurangnya elektron bebas, tidak seperti logam, dan struktur internal homogennya. Khas cairan. Hilangnya elektron bebas sangat membatasi penyerapan energi cahaya, sementara tidak ada batasnya butir, tidak seperti bahan polikristalin menghilangkan kehilangan cahaya dengan refleksi di dalam material. Kaca bisa diproduksi dalam berbagai macam warna. Hal ini disebabkan kemampuan kaca cair
untuk melarutkan banyak jenis ion metalik, karena ini dapat dengan mudah diakomodasi dalam jumlah ruang yang cukup besar yang tersedia di jaringan stertisitas silika. Ini ada data banyak diadaptasi dari Lee A.K. Glass Composition Handbook of Glass Manufacture, F.V. Tolley, New York, Ogden Publishing. Jenis kaca, pengubahan yang berbeda digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis kaca dengan karakteristik khusus yang diperlukan untuk penggunanya. Akhirnya, jenis komersial utama dari kaca adalah silika, menyatu, soda kapur, timbal, borosilikat, dan silika 96%. Jenis kaca ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kaca silika murni, soda kapur kaca, kaca timah, kaca borosilikat, dan 96% gelas silika. Selanjutnya pengolahan kaca. Kaca diproduksi dengan mencairkan bahan yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan dalam tungku tangki kaca atau dalam pot tahan api, dan membuat kaca cair menjadi produk yang diinginkan. Perhatikan, cermat diberikan pada viskositas produk dalam tahap pemrosesan, pencairan, dan fabrikasi. Nilai viskositas yang sesuai untuk langkah pemrosesan ditunjukkan pada gambar 5.14. Dalam rentang leleh 173, viskositas produk harus cukup rendah, kurang dari 300 poises, sehingga gelembung gas bisa lepas dari homogenisasi. Kaca di industri dan di teknik. 4 pengguna kaca yang paling penting adalah industri, kemasan, bangunan, teknik, dan kelistrikan. Properti yang membuat kaca sebagai bahan ideal untuk kemasan adalah stabilisasi kimianya. Untuk sebagian besar, tujuan wadah kaca dapat dipandang sebagai inert sepenuhnya. Kaca di hampir setiap bentuk yang dibayangkan digunakan untuk memperkaya bangunan. Sementara sebagian besar kaca yang digunakan di bangunan modern berbentuk gelas datar. Ada banyak cara lain di mana kaca menemukan gambar 5.4 kufra suhu viskositas untuk gelas komersial. Diadaptasi dari data buletin teknis kaca Coming Glass. Catatan 1, Poise thickness second per cm kuadrat sama dengan 0,1 detik atau meter kuadrat. Penggunaan yang efektif pada bangunan. Sebagian besar perkembangan teknologi gelas yang lebih baru seperti kaca pengaman berlapis dan ketangguhan kaca tabel, kaca pengaman melengkung, isolasi kaca, serat dan plastik yang diperkuat. Serat kaca dihasilkan dari tuntunan industri teknik. Selanjutnya ada lapisan kaca. Lapisan kaca ini lapisan keramik. Lapisan keramik adalah campuran bahan, biasanya oksida, yang bila dipanaskan membentuk lapisan kaca keras permanen di atas benda keramik. Lapisan porselen ini adalah pelapis vitreous atau kaca dengan ketebalan yang rendah sampai sekitar 10 mil 0,25, banyak digunakan untuk melindungi permukaan logam seperti pada kompor, lemari es, reflektors, lampu, dan bak cuci. Dan yang ini ada pernis enamel atau kaca lining. Pernis enamel adalah lapisan pelindung kaca yang dipancarkan ke logam untuk memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan serangan oleh lingkungan korosif, kecuali alkalin dan asam fluorida. Lapisan seperti kaca atau vitreous banyak digunakan untuk melindungi benda keramik dan permukaan logam. Komposisi pelapis bervariasi tergantung pada jenis aplikasi dan sifat yang dibutuhkan pelapis. Ada lapisan keramik. Lapisan keramik serupa dengan pelapis enamel yang dijelaskan di atas sebelumnya, namun memiliki karakteristik refraksi yang jauh lebih tinggi dan digunakan pada aplikasi di mana suhu tinggi ditemui. Dengan metode konvensional,
fatamorgana khusus dengan penambahan oksidasi tahan api tinggi seperti aluminium oksida, oksida kromium, oksida kobalt, atau oksida berilium diaplikasikan dalam bentuk slip ke permukaan logam dengan cara mencelupkan atau menyemprotkan, kemudian dikeringkan dan dipecat untuk mendapatkan lapisan ketebalan 1-3 mili. Selanjutnya ada semen dan beton. Berbagai macam bahan semen keramik digunakan untuk berbagai keperluan. Mereka memiliki sifat khas pengaturan dan pengerasan bila dicampur ke pasta dengan air, dan karenanya dapat digunakan untuk mengikat agregat bersama, seperti pasir dan batu hancur menjadi massa padat yang menyatu. Semen dapat dibagi menjadi jenis hidrolik dan non-hidrolik. Semen hidrolik adalah Sedgwick dan Barden karena reaksi kimikal yang terjadi pada pencampuran dengan air. Semen non-hidrolik mirip kapur di udara tapi tidak bisa digunakan di air. Semen itu ada bagian-bagiannya, yaitu semen Portland. Semen Portland dibuat dengan cara membakar campuran yang intim, terutama terdiri dari dua jenis bahan, satu eclareous atau kaya akan jeruk nipis seperti batu kapur atau kubus, dan agnesius atau kaya silika dan aluminium seperti serutan tanah liat. Semen selanjutnya semen alumina. Semen alumina atau alumina tinggi dibuat dengan memanaskan turtur, bauxit dan batu kapur, biasanya untuk melengkapi fungsi. Keuntungan lain dari semen alumina tinggi adalah ketahanan eheminya yang superior terhadap air laut, air growth berbahan sulfat, dan larutan asam di atam seperti sering terjadi pada limbah industri. Pasta semen alumina tinggi berbentuk secepat semen Portland, namun tingkat pengerasan cepat dan kekuatan tinggi dicapai dalam 24 jam. Keuntungan pengerasan yang cepat bagaimanapun sebagai diimbangi oleh evolusi cepat panas ion hidrat. Beton adalah bangunan dan material struktur yang diperoleh dengan mencampurkan semen, agregat halus, agregat kasar, dan air dalam proporsi yang sesuai sehingga menghasilkan massa plastik dan hasil yang dapat dikerjakan. Produk ini adalah bahan heterogen dalam partikel-partikel agregat kasar yang tertanam dalam matriks mortar yang isinya terdiri dari butiran pasir yang disematkan di dalam matriks pasta air semen, dan dalam campuran beton pori-pori di antara kerikil dilipat oleh pasir, dan pori-pori di antara butir pasir ditempati oleh pasta air semen. Sekian presentasi saya tutup dengan terima kasih.